Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Palembang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria diserang oleh sekelompok orang dengan senjata tajam di kawasan Jakabaring, Palembang. Korban luka-luka. Merekam alat vital bocah di bawah umur, seorang pria di Kabupaten Langkat ditangkap polisi. Akibat cuaca buruk, harga cabai dan bawang merah di Kabupaten Pali naik. Pedagang pun sepi pembeli. Akibat cuaca buruk dan pasokan yang kurang, harga beragam jenis cabai di pasar tradisional Kabupaten Pali mengalami kenaikan. Naiknya harga kebutuhan berimbas terhadap turunnya pendapatan pedagang hingga sebesar 30%. Harga sejumlah komoditas bahan pokok di pasar tradisional Pendopo Talang Ubi, Kabupaten Pali sejak sepekan terakhir mengalami kenaikan. Harga bawang merah yang semula dijual Rp35.000 per kilogram naik Rp5.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai merah keriting dijual Rp40.000 atau naik Rp10.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Menurut para pedagang, pasokan yang berkurang karena cuaca buruk menjadi pemicu naiknya harga bahan pokok di Kabupaten Pali. Sementara untuk kebutuhan pokok seperti bawang merah dan cabai merah didatangkan dari Pulau Jawa dan beberapa sentra perkebunan di Pulau Sumatera. Harga bawang? Bawang 40 kalau yang berbes. Dari sebelumnya? Sebelumnya 35. Oh naik? Ya. Berapa hari naik Kak? Berapa hari Kak? Berapa bulan? Adalah air laut naik ya mungkin ya. Oh ombak cuaca ya? Naik ini berapa? 40. Oke naik 30% ya? 30.000 ya? Dampak apa lah Pak? Naiknya hah? Hujan ini apa memang rutin setiap tahun? Tidak juga deh Pak. Kadang dia turun, kadang naik. Untuk daya beli masyarakat? Pengaruh tak? Masih berguyur ya? Masih berguyur, mahal. Masih mahal dia beli ya? Naiknya harga kebutuhan pokok berimbas terhadap turunnya pendapat pedagang hingga sebesar 30%. Pedagang berharap harga kebutuhan pokok bisa kembali normal seperti semula dan pasar kembali ramai pembeli. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Kejaksaan Negeri Oku Selatan bersama Dinas Pendidikan Oku Selatan menggagas program edukasi hukum bagi guru dan pelajar tingkat SD dan SMP di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Melalui program edukasi hukum ini diharapkan tidak ada lagi guru maupun pelajar yang tersandung kasus hukum. Kepala Kejaksaan Negeri Oku Selatan bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Oku Selatan menggelar penyuluhan hukum di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah SMP Negeri 1 Muara II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kegiatan ini dikemas dalam program edukasi hukum di lingkungan sekolah. Dalam kesempatan ini, Kepala Kejaksaan Negeri Oku Selatan memberikan pemahaman tentang hukum kepada seluruh dewan guru dan pelajar. Melalui program ini diharapkan tidak ada lagi kasus pelanggaran hukum di lingkungan sekolah, khususnya bagi anak didik seperti kasus kekerasan terhadap anak, perundungan, dan kasus narkoba. Pihak sekolah pun diberi pemahaman agar tidak menyalahgunakan keuangan negara maupun daerah. Sebab jika terjadi penyalahgunaan tersebut, pihak kejaksaan memastikan pelakunya akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Tujuan saya pertama, mengedukasi atau memberikan sharing sama para guru seperti tadi, bahwa guru-guru itu adalah suri tauladan, sehingga apabila melakukan pendidikan dengan baik, memberikan teladan dengan baik, maka akan melahirkan generasi-generasi yang baik, terutama untuk Oku Selatan ini. Selain SMP Negeri 1 Muara II,
Penyuluhan hukum juga diberikan di Sekolah Dasar Negeri 03 Muara II. Kegiatan ini akan digelar pihak Kejari Oku Selatan secara bergilir di sejumlah sekolah tingkat SD dan SMP yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sehingga akan menambah wawasan berpikir tentang hukum bagi warga sekolah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kodam 2 Sriwijaya resmi memiliki stadion sepak bola bertaraf internasional. Stadion ini nantinya akan dibuka untuk umum dan dapat digunakan oleh prajurit TNI. Gubernur Sumatera Selatan bersama Pangdam 2 Sriwijaya mendatangi Stadion Sepak Bola Garuda Sriwijaya di Jalan Letjen Harun Sohar, Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang. Mereka datang untuk melihat stadion sepak bola yang baru saja diresmikan milik Kodam 2 Sriwijaya yang diklaim berstandar internasional baik rumput lapangan hingga berbagai fasilitas yang ada di stadion. Stadion ini nantinya akan dibuka untuk umum dan dapat dipergunakan oleh prajurit TNI. Selain itu, stadion ini juga bisa digunakan untuk perhelatan nasional maupun internasional. Bisa dimanfaatkan seluruh prajurit dalam peningkatan profesionalisme dan juga manfaat untuk masyarakat yang ada di sini. Nanti terbuka untuk umum. Ini terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum, ya. Pak, ini untuk skala lapangan ini udah internasional atau gimana, Pak? Sudah internasional, standarnya internasional seperti rumput, kemudian rubber tracknya juga. Kemudian kalau lihat fasilitas kamar mandi dan lain-lain juga sudah luar biasa menurut saya. Sudah tidak memalukan, ini sudah standar internasional. Untuk biaya perawatan Stadion Garuda Sriwijaya, pemerintah daerah bekerja sama dan bermitra dengan institusi swasta maupun negeri agar stadion ini tetap terjaga dengan baik. Ya perawatannya itu tadi butuh kerjasama dengan semua pihak. Tapi kalau untuk perawatan kita yakin prajurit Kodam 2 Sriwijaya ini semua infrastruktur Kodam terjaga dengan baik. Diharapkan stadion ini dapat digunakan dengan baik. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Memiliki cita rasa gurih dan manis menjadikan gulai Malbi khas Palembang diburu penikmatnya. Apalagi jika dimakan bersama nasi minyak, dijamin membuat lidah Anda bergoyang. Gulai Malbi daging sapi khas Palembang memang tiada duanya, apalagi dinikmati saat sarapan pagi. Gulai Malbi selalu menjadi incaran penikmatnya karena rasa khas gurih dicampur manis serta rempah-rempahnya. Untuk membuat gulai Malbi tak begitu sulit. Hanya dibutuhkan daging sapi, bawang merah, bawang putih, kelapa goreng, kecap manis, dan asin, serta bumbu rempah-rempah pilihan yaitu masoyi. Setelah bahan-bahan membuat gulai Malbi sudah disiapkan, haluskan bumbu terlebih dulu, kemudian ditumis. Lalu campurkan rempah-rempah ke dalam tumisan. Setelah itu, masukkan daging sapi yang sudah diiris kecil. Kemudian masukkan air, kecap manis, gula, serta garam secukupnya. Aduk hingga merata dan tunggu selama 1 jam hingga bumbu meresap ke dalam daging. Dagingnya bisa lembut, dimasak pakai apinya kecil. Kalau nggak di api kecil dia cepat gosong. Berarti dominan rasanya manis ya, Pak? Iya, dominan manis, asam, sedikit gurih. Biasanya gulai Malbi disajikan dengan nasi minyak serta sambal buah nanas. Rasanya yang enak membuat menikmatnya ketagihan. Dagingnya lembut dan bumbunya meresap sampai kerasa ke dagingnya. Dan dicampur dengan ada sambal buah, sambal goreng, itu sangat menyatu sekali. Harga untuk satu porsi gulai Malbi relatif murah, Rp22.000, lengkap dengan nasi minyak, sambal, dan lainnya. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Ya, kuliner khas Palembang tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Dana Paramita berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.